Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Timnas tiba di Bahrain, PSSI minta supporter bersatu. Ribuan supporter kawal perjuangan Garuda di Bahrain banggakan supporter Garuda. Eliano tak sabar lawan Bahrain. Pampel Bahrain kontroversial, STY janjikan poin. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas tiba di Bahrain, PSSI minta supporter bersatu. Duel Bahrain versus Timnas Indonesia akan berlangsung pada 10 Oktober di Stadion Nasional Bahrain. Setelah itu akan melawan Cina di Stadion King Daoyot Football pada 15 Oktober. Dalam hal ini Ketua BTN Sumarji mengatakan ada 27 pemain yang dipanggil untuk melawan Bahrain dan Cina ini. Pemain-pemain yang berkiprah di Liga 1 telah berangkat dari Jakarta pada Sabtu 5 Oktober. Selain itu, Sumarji juga menegaskan Timnas Indonesia dipastikan tampil full tim kala melawan Bahrain. Nama-nama seperti Sandy Wall, Sain Patinama, dan Jordi Amat yang sempat diwartakan cedera dipastikan oleh Sumarji ketiganya tidak mengalami cedera lagi. Ketiganya pun tetap masuk ke dalam daftar skuad Timnas Indonesia. Sementara dua pemain yang baru saja menjadi WNI yakni Miss Hilgers dan Eliano Reinders juga dipastikan bergabung bersama tim Merah Putih di Bahrain. Untuk itu PSSI pun meminta supporter Timnas Indonesia untuk bersatu. Ditambah lagi banyak provokasi yang baru-baru ini terjadi terkait program naturalisasi. Baik itu dilakukan oleh oknum di dalam negeri maupun media-media luar negeri, tak terkecuali media Cina, negara yang akan ditantang Timnas Indonesia. Saatnya kita bersatu, jangan mau diprovokasi oleh pihak atau negara manapun. Seperti saat inilah, biasanya ada usaha memecah belah konsentrasi kita. Jangan jadi baperan atau panikan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ujar anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Ribuan supporter kawal perjuangan Garuda di Bahrain. Timnas Indonesia akan mendapatkan dukungan besar saat dijamu Timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, serbuan supporter akan membakar semangat skuad Garuda. Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh Dadan Juarsa, di mana sebanyak 1.200 supporter itu berasal dari GCC Garuda Indonesia. Total tiket WNI di GCC yang mau menonton 2.200, dari Qatar sekitar 400-an, sisanya Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, dan Kuwait. Sudah kami siapkan koreo. Kami dari Qatar berangkat 9 Oktober. Total seat untuk supporter Timnas Indonesia sekitar 2.000. Jelas, Dadan. Loyalis Timnas Indonesia Garuda Timur Tengah pun juga telah memastikan akan memberikan dukungan langsung ke stadion saat anak asuh Sintayong melawat ke markas Bahrain. Ia juga telah mengkonfirmasi pada hari Kamis kemarin, Wakil Ketua Garuda Bahrain Bodi Fernandes bersama dengan Wakil Ketua Garuda Qatar telah melakukan pengambilan tiket ke kantor Federasi Sepak Bola Bahrain. Laga ini tentu akan menjadi ujian nyata bagi semua pemain Indonesia. Pasalnya tekanan juga akan datang dari supporter Bahrain yang juga terkenal usil dengan sengaja mengganggu pemain lawan di lapangan. Masalah itu pun menjadi sorotan saat Jepang bertanding melawan Bahrain pada 10 September lalu. Bahkan ini sudah terjadi bahkan saat sebelum laga, di mana supporter Bahrain bahkan tidak memberikan penghormatan saat lagu kebangsaan Jepang dinyanyikan sebelum laga. Saat pertandingan berjalan, teror laser pun dari supporter Bahrain juga menyerang para pemain Samurai Biru. Hal ini pun membuat pelatih Jepang Hajime Moriyasu murka. Tentu Timnas Indonesia wajib mewaspadainya, dan haram hukumnya untuk anak asuh Sintayong gampang tersulut dengan aksi-aksi yang tidak perlu.
Panpel Bahrain kontroversial, STY janjikan poin. Perlakuan Panpel Bahrain kepada supporter timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sorotan. Hal ini berkaitan dengan kuota tiket yang diberikan Panpel Bahrain kepada supporter Garuda. Jumlah penonton pertandingan Bahrain versus Indonesia sendiri diprediksi akan lebih banyak dibandingkan saat menjamu Jepang, yang mana puluhan ribu supporter tuan rumah pun diperkirakan akan memadati Stadion Nasional Bahrain. Apalagi kesebelasan Bahrain butuh dukungan mereka agar bisa memenangkan laga versus timnas Indonesia. Sementara supporter Merah Putih sendiri juga tak ingin membiarkan skuad Garuda berjuang sendirian. Sejumlah warga negara Indonesia di negara-negara di sekitar Bahrain pun ikut datang menyaksikan langsung pertandingan di stadion. Namun demikian, Panpel Bahrain hanya menyediakan kuota tiket atau tempat duduk untuk supporter timnas Indonesia sebanyak 2.200 kursi. Jumlah itu terdiri dari 2.000 kursi atau tiket reguler dan 200 tiket VIP. Kuota tersebut pun dipastikan tidak sebanding dengan animo supporter timnas Indonesia yang akan datang ke stadion untuk menyaksikan pertandingan langsung Bahrain versus Indonesia. Sementara terkait tragedi Leicester, tak ingin gangguan sinar itu kembali terulang, PSSI telah menyampaikan kepada Federasi Sepak Bola Bahrain agar supporternya tidak membawa lampu sinar saat pertandingan Bahrain versus Indonesia. Sementara dalam lawatan kali ini, PSSI memasang target tanpa kekalahan untuk Sintayong, di mana Ketua PSSI Erick Thohir sebelumnya pun juga telah mencanangkan misi utama timnas Indonesia di putaran ketiga ini. Menurutnya, secara realistis Indonesia bisa finish 4 besar. Ia pun menargetkan pasukan Merah Putih mampu mengemas 15 poin dari 10 pertandingan. Menteri BUMN RI itu pun berharap Indonesia bisa mendulang poin saat lawan Bahrain dan juga Cina. Banggakan supporter Garuda, Eliano tak sabar lawan Bahrain. Hanya beberapa hari setelah resmi menjadi WNI, Eliano telah masuk ke dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Eliano Reinders sendiri pun mengaku sudah gatal ingin membela skuad Merah Putih di laga nanti. Ia sendiri mengaku sangat bangga mendapatkan panggilan dari skuad Garuda. Kehadiran Eliano pun dipastikan membuat timnas Indonesia semakin berwarna dan fleksibel. Pasalnya pemain PSSI Zoli itu bisa bermain di banyak posisi, utamanya bek sayap, wingback, dan winger. Pertama kalinya dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia, saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memakai jersey Indonesia, kata Eliano. Eliano pun mengungkapkan dengan pengalaman yang dimilikinya, ia ingin bisa membantu tim Merah Putih nantinya. Dalam kesempatan ini, saudara dari pemain timnas Belanda Tijani Reinders pun juga mengaku antusias, di mana rasa antusias ini bisa membela timnas Indonesia semakin dirasakan setelah melihat atmosfer luar biasa supporter tim Merah Putih. Pemain kelahiran Zwolle, Belanda 23 Oktober 2000 ini mengaku sudah melihat supporter Garuda. Ia mengakui telah melihat supporter timnas Indonesia saat dalam laga melawan Australia kemarin, yang mana dalam laga itu supporter yang hadir di SUGBK mencapai 70.059 penonton. Dengan supporter sebanyak itu, Eliano pun merasakan atmosfer luar biasa. Ia mengaku senang saat melihat para pendukung bahagia melihat hasil timnas Indonesia menahan imbang Australia. Dengan ini, ia pun mengaku senang dan bertekad untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Merah Putih.